PSSI pastikan ST tetap tangani timnas di Piala AFF 2024. Mukti Indra Syafri ikuti langkah Sintayong. 3 kerumitan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI percaya STY skuad timnas AFF 2024 dipastikan. Sempat menjadi perdebatan publik siapa kiranya yang akan menakodai timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sempat muncul nama Indra Syafri hingga Nova Arianto sebagai pengganti STY yang dianggap tengah sibuk mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun demikian, semua spekulasi itu terbantahkan. Pasalnya Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa Sintayong akan tetap memegang timnas Indonesia untuk tampil di ASEAN Cup 2024. Pria asal Gorontalo itu mengatakan keputusan Sintayong tetap memimpin timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu sesuai hasil rapat dari Exco PSSI kemarin. Sintayong masih akan tetap memegang timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga membenarkan bahwa Sintayong yang akan memegang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Juru taktik asal Korea Selatan ini juga sudah tahu bahwa akan mendapatkan tugas ganda dari PSSI pada bulan November nanti. Pada turnamen kali ini, Sintayong akan turun dengan skuad U23. Sementara pemain-pemain senior akan tetap fokus ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan menurunkan pemain U23 karena sekaligus persiapan SEA Games 2025 Thailand. PSSI pun tampaknya ingin mempertahankan medali emas yang didapatkan timnas U23 Indonesia pada SEA Games 2023 Kamboja. Di samping itu, ASEAN Cup 2024 ini barangkali juga bisa menjadi kesempatan untuk beberapa pemain U19 yang moncer di AFF kemarin untuk promosi. Nama pemain yang barangkali bakal mendapatkan kesempatan promosi diantaranya adalah Kade Arel. Pemain asal klub Bali United ini menunjukkan prospek yang luar biasa bersama timnas Indonesia U19 dan U20. Melansir dari laman transfermarket.co.id, bek berpostur 185 cm ini sudah mencatatkan 3 gol bersama timnas Indonesia U19 dan juga menjabat sebagai wakil kapten di timnas U20 saat ini. ST juga bisa menjajal kiper terbaik Piala AFF 2024 Ikram Al-Ghifari untuk promosi. Dirinya juga sukses meraih predikat kiper terbaik di kompetisi karena hanya kebobolan sebanyak 2 gol saja. Perannya menjadi penting untuk pengganti sepadan Hernando Ari yang akan pensiun dari skuad U23 dan Adi Satrio yang tak bisa lagi membela Garuda Muda karena terhalang batas usia. Sementara itu nama lainnya adalah Kaviatur Rizky. Bermain di posisi gelandang tengah, pemain yang masih berusia 17 tahun ini sukses menunjukkan kemampuannya sebagai pengatur lini serang di skuad Garuda U19. Tiga kerumitan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia menurut STY. Membuat perencanaan yang tepat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan yang rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina akan menjadi penantang serius timnas Indonesia. Setelah melihat peluang, Sintayong lebih memilih berpikir realistis dan memaksimalkan peluang kecil yang dimiliki oleh tim Merah Putih. Itu pun, timnas Indonesia masih harus berjibaku dengan banyak penyesuaian. ST mengungkapkan bahwa kualifikasi ini adalah perpaduan yang kompleks antara stamina para pemain, perbedaan waktu dan jadwal penerbangan para pemain ke kamp latihan selama ronde 3. Untuk itu pelatih harus mempertimbangkan segalanya. ST pun menjelaskan semua perencanaan harus dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Perhitungan jeli STY. Berkisah di channel YouTube Leke Lee Gyeongkyu, Sintayong menegaskan bahwa Indonesia tak akan mengincar 2 posisi teratas. Pasalnya, menurut pandangan STY, Australia dan Jepang dijagokan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga.
Untuk itu, SDI memiliki ambisi memaksimalkan peluang untuk merebut 2 tiket tersisa dan bersiap untuk babak playoff dengan tiket 0,5. Indonesia sendiri akan melawat ke kandang Arab Saudi pada pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga ini. Laga itu akan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 5 September 2024. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir siap hadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pihaknya pun berharap tidak ada pemain yang cedera di skuad Garuda. Erick Thohir berharap timnas Merah Putih bisa mencuri 2 poin saat menghadapi Australia dan Arab Saudi. Skema serupa bukti Indra Syafri ikuti langkah Sintayong. Dalam ajang AFF Cup U19 2024 kali ini, pelatih timnas Indonesia Indra Syafri mulai kembali mendapatkan sorotan. Masih dari laman resmi pssi.org, pelatih berusia 61 tahun ini diketahui mulai meniru taktik menurunkan 3 bek sejajar yang dimana hal ini lazim dilakukan oleh STY di timnas Indonesia Senior dan U23, serta Novarianto di timnas Indonesia U16. Hal ini sejatinya terlihat sejak laga kedua fase grup A melawan Kamboja. Timnas Indonesia U19 sendiri bermain dengan skema 3 bek tengah, yakni Kade Arel, Iqbal Gujangge, dan Alvarezi Buffon. Kemudian pakem 3 bek sejajar ini mulai dilanjutkan saat laga terakhir fase grup kontra Timor Leste dan laga semifinal kemarin melawan Malaysia. Bahkan di laga semifinal kemarin, Indra Syafri menurunkan formasi yang cukup unik, yakni 3-5-2, yang dimana tak hanya menurunkan 3 bek sejajar tapi juga 2 penyerang utama secara bersamaan. Sontak hal ini bisa diindikasikan bahwa sudah mulai adanya kesamaan sudut pandang antara pelatih timnas Indonesia U16, U19, U23 dan tentunya timnas senior mengenai gaya bermain dan strategi di tim nasional. Tentu hal ini menjadi sinyal yang cukup baik. Terlebih lagi, chemistry antar pelatih dan pemain bisa terjalin, kendati di setiap level tim nasional memiliki pelatih yang berbeda. Sementara di level paling rendah, yakni U16, Novarianto umum menurunkan Putu Panji, Andi Faid, dan Matthew Baker untuk mengisi sektor bek tengah. Taktik ini tentunya bisa diformulasikan dengan pemain lain yang memiliki tipe yang relatif sama dengan ketiga pemain tersebut. Dengan adanya kesamaan formasi antara timnas level kelompok umur dan senior, tentunya diharapkan adanya prospek jangka panjang bagi para pemain tim nasional sejak usia sedini mungkin.